kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Ketika kita ingin melakukan pemasaran, kita juga harus berpikir dulu siapa yang akan menjadi customer kita, siapa yang akan menjadi pembeli kita, siapa yang akan menjadi supplier, pemasok dari produk yang akan kita jualkan kepada customer, atau siapa yang akan berafiliasi dengan kita, siapa yang akan menjadi mitra dan lain sebagainya. Nah, di situ kita harus men-state di dalam e-marketing plan kita. Jadi di situ kita harus membuat satu rencana. Jadi rencana itu merupakan satu bagian dari strategi. Jadi strategi kita itu mau ngapain, terus kita tuangkan dalam satu plan atau perencanaan. Jadi ada yang namanya demand analysis, terus juga ada competitor analysis, ada marketing mix, dan juga ada branding. Nah, di sini kalau misalnya demand analysis atau analisis permintaan gitu ya, permohonan sebentar kayaknya ini ada masuk. Oke, permintaan gitu ya. Jadi kita harus memastikan adanya hubungan interaktivity, terus juga ada connectivity between dari penjual dan pembelinya. Jadi pembelinya ini emang maunya apa gitu ya, dia mau membeli apa gitu. Terus juga melakukan sales penjualan melalui internet dan juga melalui website. Nah, kalau sekarang banyak sekali para penjual di dunia maya itu menjual produk mereka dengan menggunakan media sosial mereka seperti Instagram, Pinterest, atau bahkan Facebook. Mungkin ada dari Twitter, kurang tahu juga Ibu. Yang jelas Ibu sering banget melihat banyak sekali toko-toko itu selain mereka menjual melalui marketplace yang mereka punya, mereka menjual melalui Instagram gitu ya. Nah, di sini sebagai penjual mereka bisa mengkategorikan customer segmented-nya. Jadi segmen pasarnya itu apa aja? Contoh nih, misalnya ketika kita ingin meng-approach atau mendekati customer, misalnya di sisi misalnya customernya ini milenial, oke lah kita bisa menjual menggunakan Instagram karena hampir kebanyakan majority atau mayoritas dari anak-anak milenial itu aktif menggunakan media sosial, walaupun ada sebagian yang prefer not atau lebih memilih untuk tidak menggunakan media sosial. Namun di sisi lain, banyak sekali yang mereka itu menggunakan sosial media dan aktif melakukan transaksi menggunakan media sosial dalam membeli satu produk gitu ya. Nah, di situ sebagai orang yang akan melakukan marketing atau pemasaran gitu ya, kita melakukan analisis customer segmented-nya. Oh ya, karena yang akan kita tuju ini adalah orang-orang milenial, kita bisa berjualan di marketplace, atau kita bisa berjualan di sosial media. Nah, tapi di sisi lain, ketika kita menjual satu produk kita, misalnya katakanlah Ibu seorang konsultan, dan Ibu menjual service Ibu, misalnya service Ibu di bidang data analitik gitu ya, Ibu menjual disebut, kan nggak mungkin Ibu jualnya di Instagram atau di marketplace, di e-commerce gitu loh. Nah, Ibu harus membangun satu website sendiri yang terlihat appearance-nya itu terlihat lebih profesional gitu ya, sehingga ketika klien-klien Ibu tadi ingin menggunakan jasa Ibu sebagai konsultan bisa datang ke website Ibu dan di sana bisa mengontak katakanlah office-nya yang ada di kantor Ibu untuk melakukan bargaining harga atau penanyaan produk dan lain sebagainya. Oke? Nah, berikutnya adalah kompetitor analisis. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan marketing gitu ya, penjualan secara online, nah kita itu harus memastikan bahwa kita harus tahu dan menyadari sepenuhnya bahwasanya setiap kita berjualan pasti ada kompetitornya, pasti ada pesaingnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita membuat satu produk kita itu bisa distinguish, dibedakan dari produk-produk lain. Jadi dengan keunggulannya atau kelebihannya atau misalnya dengan harganya yang lebih murah dan lain sebagainya yang bisa teman-teman tarik customer sehingga customer lebih cenderung untuk membeli produk kita dibandingkan produk dari company-company kompetitor lainnya gitu ya. Nah, di poin yang ketiga dari e-marketing plan itu adalah marketing mix. Nah, marketing mix ini adalah
satu bundle atau apa ya, satu kategori produk gitu ya yang dihasilkan dari e-marketing plan kita ini, yang menghasilkan 4 kategori gitu ya. Yang pertama produk, harga, tempat, dan juga promosi. Nah, nanti ini akan Ibu bahas di slide berikut-berikutnya ada. Nah, yang terakhir itu adalah branding. Nah, tanpa kita sadari bahwasanya branding atau nama, penamaan dari satu produk atau dari satu services yang kita miliki itu mempunyai makna yang penting juga gitu loh. That's why teman-teman dalam melakukan marketing terhadap produk teman-teman harus memikirkan nama apa sih yang cocok gitu loh. Jadi nggak heran bahwasanya banyak banget orang yang lama banget mikir untuk nama dari produknya atau nama dari servisnya atau nama dari company-nya, sehingga customer tadi merasa sebentar ya, ini ada yang masuk. Oke. Sehingga customer tadi merasa sangat apa ya, eye catching gitu loh. Oh, kayaknya menarik nih namanya, ini apa ya? Oh, pengen deh beli dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada istilahnya yang pernah Ibu sempat baca tuh, kalau teman-teman tahu, kalau misalnya kita membeli satu makanan namanya nasi goreng harganya 10.000, tetapi ketika berubah menjadi fried rice harganya berubah menjadi 50.000. Nah, itu the power of branding, the power of the name gitu loh. Jadi ketika kita membuat namanya semenarik mungkin, eye-catching mungkin, menarik perhatian customer, menarik perhatian dari the crowd gitu ya, kumpulan orang-orang gitu ya, sehingga kita lebih diminati gitu loh, walaupun mungkin produk kita sama aja sebenarnya dibandingkan dengan produk kompetitor-kompetitor yang lain, namun mungkin dari nama orang-orang merasa tertarik untuk membeli barang yang kita jual gitu loh, walaupun terlepas tentang kualitas, mungkin harganya malah lebih mahal dan lain sebagainya, tapi karena nama customer mungkin lebih tertarik untuk memilih atau membeli barang dagangan kita tadi gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca definisinya, terus juga keterkaitannya terhadap sumber daya dan lain sebagainya. Oke, nah di sini berikutnya adalah e-marketing environment. Jadi e-marketing itu sendiri punya lingkungannya sendiri gitu loh. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan dalam menerapkan satu plan atau rencana gitu ya, rencana dalam menyediakan e-marketing atau pemasaran secara elektronik itu adalah memahami perbedaan utama antara saat kita melakukan pemasaran secara tradisional dan juga pemasaran yang secara elektronik. Jadi bahasanya traditional marketing dan juga electronic marketing. Oke. Nah, di sini rencana marketing yang dilakukan secara elektronik ini harus mengikuti zamannya, harus mengikuti trennya apa gitu loh. Nah, banyak sekali kan sekarang mungkin teman-teman tidak pernah membayangkan bahwasanya 10 tahun yang lalu kita tidak pernah membayangkan adanya influencer, adanya YouTuber yang bisa dengan mudahnya memasarkan produk kita dengan kita membayar YouTuber tersebut atau dengan kita membayar influencer tersebut, sehingga nanti influencernya bisa mengupload di media sosialnya, misalnya di Instagram, oh ya saya pakai body lotion ini gitu. Nah, nanti followernya oh ya karena dia pakai kayaknya bagus deh, jadi pada mau membeli dan lain sebagainya. Itu merupakan satu attraction gitu ya, karena telah digunakan oleh idolanya gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak misalnya mengikuti misalnya satu spesifik artis gitu di Indonesia karena beliau pakai, jadi teman-teman pengen pakai juga, dan itu hal yang wajar gitu karena sekarang trennya udah shifting, tidak lagi membagikan brosur, tidak lagi membagikan pamflet atau misalnya membagikan buklet dan lain sebagainya untuk menjual barangnya, namun dengan menggunakan media sosial dan specifically menggunakan media sosial yang digunakan oleh media sosial yang milik dari artis-artis ternama gitu ya, atau misalnya influencer atau tokoh-tokoh ternama yang udah terkenal gitu ya. Nah,
Di sini ada beberapa pertanyaan yang, ada beberapa pertanyaan ya, pertanyaan yang di sini Ibu coba jelaskan apa aja gitu ya, bagaimana fungsinya gitu, pemasaran di lingkungan baru yang berbeda. Jadi perlu teman-teman sadari dan memang seharusnya teman-teman menyadari itu. Ketika kita melakukan perdagangan secara online, berarti di situ kita sudah mengetahui konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Bu? Yang sempat dijelaskan pada saat itu. Ketika kita sudah ready to go online untuk menjual barang-barang kita secara online, secara elektronik menggunakan jaringan internet, berarti kita sudah ready untuk menghadapi tantangan secara global.